Kami ucapkan selamat datang dalam acara Anjang Sana Pramuka Universitas Erlangga 2021. Kepada yang terhormat Kakak Nanin Rahayu selaku Pembina Satuan Gugus Depan 09622 Kota Surabaya Pangkalan Universitas Erlangga, dan Kak Iwan Wahyu Widayat selaku Ketua Gugus Depan 09623 Kota Surabaya Pangkalan Universitas Erlangga. Perkenalkan, saya Anggit dan partner saya. Dan saya Pras Setio selaku MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya dan Mars Gerakan Pramuka. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, perkenalan. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, penyerahan sertifikat Anjang Sana. Yang ketujuh, doa. Dan kedelapan, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara pertama. Dari Ketua Gugus Depan 09623 Kota Surabaya Pangkalan Universitas Erlangga kepada Kak Iwan Wahyu Widayat, waktu dan layar di. Terima kasih, selamat siang dan salam pramuka. Salam. Dari sekalian, terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan Anjang Sana ini dari adik-adik Racana Depan Surabaya 09623 Pangkalan Universitas Erlangga maupun adik-adik dari Pangkalan dari Racana Pangkalan UIN Jati Gugus Depan itu Kota Bandung 23.001 23.002 Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di masa pandemi sekarang ini kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan Anjang Sana yang walaupun mungkin tidak temu secara tatap muka, tapi kita bisa saling bersilaturahim, saling berkunjung secara virtual begitu antar dua gugus depan Razak, waktu dan layar dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Yang terhormat Kak Iwan Wahyu Widayat selaku Ketua Gugus Depan Kota Surabaya 09623. Yang terhormat Kak Nanin Rahayu
Pembina Satuan Gugus Depan Kota Surabaya 09622. Yang terhormat Dewan Racana Balai Sandikirana Erlangga, Pangkalan Universitas Erlangga, dan Dewan Racana Pramuka UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, serta kakak-kakak anggota Pramuka Universitas Erlangga dan kakak-kakak anggota dari UIN Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Anjang Sana, dan saya juga mewakili teman-teman dari Pramuka Universitas Erlangga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak dari UIN Sunan Gunung Jati atas kesediaannya, atas kerjasamanya dalam mensukseskan kegiatan ini. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Racana Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Kak Muhammad Arif Ma'ruf, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, cek ada suaranya Kak? Ya, ada Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, yang saya hormati Ketua Gugus Depan dari Pramuka Universitas Erlangga, kemudian para pembina juga yang luar biasa membersamai di acara ini, kemudian juga dari Ketua Dewan Racana Universitas Erlangga dan para anggota-anggota Pemuka Unair juga luar biasa, dan ya tentunya anggota Pramuka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati. Terima kasih ya yang sangat luar biasa sekali ini Pramuka UIN Bandung mendapat suatu kehormatan ya dari Universitas Erlangga ya dengan acara Anjang Sana ya. Daripada saya juga sendirian seperti Kak Pras ya, jadi saya membawa pasangan ya. Monggo Kak Via bisa dibantu. Iya, halo Kak Abdi. Apakah suara saya sudah terhubung? Ya, sudah terdengar. Oke. Kita mulai dari mana nih ya? Mungkin perkenalan dulu dari kita berdua ya. Oke. Perkenalkan, Silakan. saya Muhammad Abdi Razak. Alhamdulillah pada tahun ini diamani sebagai Ketua Dewan Racana Satuan 623 asal dari Banyuwangi. Mungkin lanjut Kak Via. Ya, perkenalkan saya Via Aulia Isyalif, biasa dipanggil Kak Via. Alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Racana Satuan 622 Galuh Chandra Kirana. Asalnya dari Jember. Jadi saya sama Kak Abdi ini lumayan bertetangga lah ya. Ya, betul.
Chandra Kirana Erlangga masa bakti 2020-2021. Untuk yang pertama yaitu dari Ketua Dewan Racana. Untuk Ketua Dewan Racana tadi sudah perkenalan nih, dari 622 atau Satuan Putri ada Kak Via Auliasyah Alif dari jurusan Antropologi 2018, asal tadi dari Jember. Kemudian ada saya Muhammad Abdi Razak, KDR 623 atau Satuan Putra dari jurusan Administrasi Publik tahun 2018, asal dari Banyuwangi. Next. Dari 622 ini ada Kak Yeni dari jurusan Kimia 2018, asal dari Gresik. Kemudian ada Kak Hendri dari 623, jurusannya Kimia tahun 2018, asal dari Tangerang. Nah, ini Kak Hendri sepertinya dekat dengan Umila Rahma atau Kak Ira dari jurusan Kimia 2019, asalnya dari Mojokerto. Kemudian ada Kak Ahmad Bayu Setiawan, sekretaris putranya dari jurusan Antropologi 2019 dan asalnya juga dari Gresik. Kemudian dan untuk bendahara yang putri ini ada Kak Santi Cahyani dari jurusan Akuntansi 2019, asalnya dari Bojonegoro. Kemudian untuk yang putra ada Kak Rafid dari jurusan Sistem Informasi 2019, asal dari Surabaya. Kepala bidang, jadi kepala bidang ini kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada SDAM. Posdam adalah potensi sumber daya mahasiswa, yang ini dikepalai oleh Kak Akila Cahyani. Ini Kak Akila ini dari Mojokerto, tepatnya kuliah di Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Lalu selanjutnya ada Kominfo, yang kita biasa lihat admin IG Pramuka UNER. Ini ada Kak Dewi Manjasari. Nah, Kak Dewi Manjasari ini dari Administrasi Publik Angkatan 2018, yang asalnya dari Jakarta. Yang ketiga, ini ada KRT, atau biasa kita sebut dengan kerumah tanggaan. Bagian kerumah tanggaan ini biasanya mengurusi tentang apapun yang terkait dengan sanggar, lalu inventaris yang ada di sanggar. Ini ada Kak Utari Novitasari dari Pekalongan, dari Prodi Sejarah Angkatan 2019. Lalu ada bidang KWU. Ini ada Kak Gilang, kok belum muncul ya? Kak Gilang Raditya dari Pasuruan, dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Dan terakhir ini ada bagian LITEF, penelitian dan evaluasi. Ada Kak Ahmad Rahmatullah Erlangga, asalnya dari Surabaya, dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019. Nah, ditambah satu lagi, ada Kak Hamdan Alif Darmawan dari Prodi Hukum Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya kakak-kakak semuanya. Perkenalkan lagi ya, saya Rafika Norsna Maulida. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Unit Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan. Kalau di UIN ada unit koperasinya, tentang wirausaha lah ya. Nah, di sini kemarin diminta ya sama Kak Arif untuk meningkatkan inovasi dan eksistensi Pramuka Pandega di era new normal. Nah, ini ada konten yang kita akan bahas. Yang pertama ada track record, yang kedua ada manajemen kewirausahaan, yang ketiga strategi marketing di tengah pandemi, dan yang keempat inovasi kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini diambil dari kata Perancis ya, itu entrepreneur ya, saya nggak tahu itu penyebutannya seperti apa, tapi yang jelas artinya itu to take atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa diartikan suatu kemampuan untuk mengolah sesuatu yang ada dalam diri untuk ditingkatkan lebih optimal untuk taraf hidup di masa yang akan datang. Jadi kalau kata tingkat saya ya di kewirausahaan terdahulu, dia bilang kayak gini, setiap manusia itu memiliki jiwa-jiwa kewirausahaannya, tapi yang membedakannya diasah atau tidak. Jadi kakak-kakak sekalian juga bisa mengasahnya dari sekarang. Mungkin karena kan kalau di kuliahan itu banyak jurusan itu tidak sejalur dengan pekerjaan seperti itu. Banyak sekali yang
jurusannya apa, pekerjaannya apa gitu. Jadi untuk kita lebih meningkatkan skill ya, kita bisa meningkatkan itu jiwa wirausaha kita dulu gitu. Oke, next. Track record. Oke, ini sedikit ya soal yang pandang dari adanya unit kewirausahaan itu sendiri. Oke, awal didirikannya itu pada tahun 2016. Ini salah yang namanya bukan Kedai Lumaku Sayunan. Nah, Kedai Lumaku Sayunan itu adalah brandnya. Tapi namanya awalnya itu Badan Usaha Gugus Depan. Jadi, mungkin tahun ini karena pandemi ya, terhalang pandemi, jadi kita tidak adakan dulu. Cakupan pasar boleh diklik lagi. Nah, ini kurang lebih ya kita pernah mengirimkan barang-barang dari kedai itu ke seluruh next. Next. Usaha. Nah, ini strategi marketing ya. Apa sih strategi marketing itu? Ada yang tahu? Udah diiniin. Nah, jadi intinya strategi marketing itu bagaimana cara membranding kita agar dikenal oleh orang-orang seperti itu. Karena masa pandemi begitu ya, jadi kita lebih pasarannya ke online sekarang. Jadi manfaatkan medsos seperti itu. Nah, ini yang pertama, manfaatkan medsos dan marketplace di berbagai sektor. Jadi kakak-kakak bisa nih misalnya manfaatkan IG-nya, TikTok-nya, atau WA-nya pun untuk berjualan bisa. Jadi enggak, karena sekarang masa pandemi gitu ya, orang-orang lebih banyak memegang handphone mungkin karena kuliah juga dari handphone. Nah, bisa untuk di share-share. Yang penting berjualan sih, jadi mindsetnya di. Terus yang kedua, mengikuti tren pasar. Nah, ini kita bisa melihat-lihat ya, kalau misalnya di Google tuh ada Google Trend. Kalau misalnya di TikTok yang sering scroll-scroll, kayak pakaian Korea sih sekarang lagi hype banget ya. Kemudian banyak yang bisa kita cari peluangnya seperti itu. Kemudian endorsement kalangan influencer media sosial. Ini nggak usah jauh-jauh kayak misalnya kayak Anu atau siapa Rachel, kayak yang udah banyak-banyak. Kita cari dulu teman-teman yang memang punya kekuatan di medsos, misalnya pengikutnya 1.000, kayak misalnya Kak Arif ya, 1.000. Kemudian ini ada word of mouth marketing. Apa sih ini, kayak apa ya, istilah kasarnya tuh mulut ke mulut. Jadi ini yang sering terjadi di Pramuka UIN. Jadi karena Pramuka UIN cakupannya luas, ada yang di DKC, ada yang di mana. Kalau misalnya pramuka-pramuka yang di luar tuh kayak, Kak ini bikin baju di mana sih? Oh, ini aja Kak di kedai, kayak gitu. Jadi ini tuh strategi yang paling murah menurut saya, jadi dan juga efektif seperti itu. Jadi mulut ke mulut, karena mereka sudah tahu kualitasnya, sudah tahu bagaimana kekuatannya kayak gitu, kualitas dan harganya mungkin ya. Nah, itu menjadi strategi yang paling, karena emang banyak. Kemudian bentuk tim yang solid dan satu visi, ini perlu banget sih kalau misalnya kita membangun bisnis dengan di organisasi. Tapi kalau sendiri mah ya mungkin bisa kita itu sendiri. Tapi kalau misalnya di organisasi, kita harus memang berbagi tugas seperti itu. Jadi untuk mengefektifkan juga proker yang sudah kita buat tadi. Next. Nah, ini sedekah ini perlu nggak perlu ya, tapi menurut saya perlu sih, karena saya pernah baca di Kumparan itu ada pebisnis kerudung kalau nggak salah, dia terkenal karena yang memang awalnya untuk sedekah. Jadi lama-kelamaan dia menjadi brandnya membesar. Nanti baca di Kumparan kalau misalnya ada waktu, saya lupa. Nah, itu juga kayak, nah ini ada inovasi wirausaha di masa pandemi. Inovasinya ini saya dapat dari internet dan juga dari pengalaman ya. Yang pertama itu ada menjual produk yang dibutuhkan di masa pandemi, karena menurut saya ya itu juga masa pandemi nggak mungkin selesai dekat-dekat ini mungkin ya, 1 atau 2 tahun, bahkan mungkin
beberapa tahun ke depan juga masih ada pandemi ini. Jadi kayak misalnya masker, hand sanitizer, atau mungkin menaruh saham di mana ya, di perusahaan-perusahaan yang. Terus ada juga pakaian. Nah ini contohnya kayak baju thrift, tahu kan baju thrift yang sisa impor atau ekspor yang satu balnya ada juga harganya ya nggak mahal-mahal banget tapi bermerek. Nah itu banyak sekarang orang-orang mencari harga murah tapi kualitasnya bagus gitu. Jadi nah ini menjadi salah satu daya tarik ya, mungkin baju thrift. Dan juga kita jualnya juga bisa lewat WA, nggak usah di pasar juga, lewat IG kita juga bisa, atau konveksi baju. Nah ini kita mikirnya nggak usah kita punya alatnya atau apapun, kita ajak kerjasama saja, konveksi yang kita kenal seperti itu. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin saudaranya atau bapaknya yang memiliki konveksi baju, kita ajak kerjasama seperti itu. Jadi kita menjadi media ketiga lah, kayak atau bakpao atau apapun itu yang banyak dijual oleh orang-orang sih, kayak fotografi atau videografi. Nah ini kalau kakak-kakak punya hobi gitu, fotografi atau videografi, ini bisa dimanfaatkan dalam kita mencari cuan seperti itu. Jadi kita membranding diri dulu kita di IG misalnya, kita senang fotografi, kita post, kita pahami juga customer-nya ya kayak gitu-gitulah, packaging-nya, kekurangan dan kelebihan produk kita sendiri kayak gitu, harus di planning gitu, bisnis planning lah kalau misalnya di ini mah. Nah dia lebih baik mencoba tapi gagal daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Jadi lebih baik kita punya pengalaman gagal gitu, jadi punya karena pengalaman terbaik itu dari pelajaran terbaik itu, guru terbaik dari pengalaman seperti itu juga. Nah ini kita baru buka di Instagram dan Shopee, mungkin nanti ada di Tokped atau manapun. Terima kasih. Mungkin kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Mungkin seperti itu Kak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita Seekor hewan. Dia mengatakan, "Halo teman-teman, kalian pasti tahu aku. Coba tebak." Oke, ini udah yakin Kak Roy? Yakin Kak? Yakin. Oke, karena ini yang menentukan nasibnya ini kakak sendiri nih. Menentukan nasib dari UIN Sunan Gunung Jati. Oke, langsung kita kunci ya Kak. Oke, untuk tahu jawabannya next slide. Ya. Kita juga. Aku bukan Karoi, kucing Karoi. Kuping ucing. Nah, tadi ini jawabannya gimana? Jadi jawabannya salah Kak. Jawabannya pingucing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini, kami dapat hadir di sini dalam kegiatan Anjangsana Pramuka Universitas Airlangga 2021. Semoga Engkau berikan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Kami ucapkan kepada kakak Pramuka Universitas Airlangga dan kakak Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah menyempatkan waktunya memenuhi undangan kami. Demikian kegiatan Anjangsana Pramuka Universitas Airlangga 2021 bersama Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Anggit. Saya Pras, selaku MC pada acara ini. Tiada gading yang tak retak. Tiada benar yang tak salah. Kami mewakili kakak Pramuka Universitas Airlangga meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekilafan. Akhir kata kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Shalom, Om Santi Om. Salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam Pramuka.